Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kepada materi pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Oke, referensinya masih sama di buku IPS kelas 8. Oke, lalu kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran. Nah, di sini mengetahui mobilitas sosial itu apa sih? Kemudian bentuk-bentuk mobilitas sosialnya yang kita kaitkan kepada lingkungan kita sehari-hari. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, nah pengaruh interaksi sosial ini pada dasarnya akan menimbulkan adanya mobilitas sosial. Jadi sangat dinamis yang mendorong keragaman, apakah itu memang akan meningkat atau menurun. Dan keragaman tersebut juga disebut juga pluralitas. Dan pluralitas itu juga bisa menyebabkan adanya konflik dan integrasi. Nah, ketiganya kita akan mempelajarinya namun pada beberapa hari ke depan. Jadi untuk yang sekarang kita akan membahas mengenai mobilitas sosial terlebih dahulu. Oke, next. Kita akan mengetahui kisah-kisah apa yang dapat kita pelajari dan dapat kita jadikan sebagai cermin di masa depan. Kita harus mengambil positifnya. Oke, nilai yang pertama yang dapat kita ambil adalah dari kisah Mas'ud. Nah, Mas'ud ini adalah anak petani yang, mohon maaf sebelumnya, keluarganya atau cukup miskin yang memang tidak memiliki biaya sekolah. Jadi orang tuanya itu banting tulang, hanya bisa melanjutkan hingga ke tingkat SMP. Nah, walaupun demikian, Mas'ud ini gigih orangnya. Jadi Mas'ud ini anak yang cerdas. Mas'ud ingin sekali melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Hingga singkat cerita, pergilah Mas'ud ini ke kota bersama teman-temannya. Nah, di kota ini Mas'ud berjualan koran, ya, di waktu pagi, di waktu siang, yang senggang, yang dimana tujuannya untuk membiayai sekolah dia. Dan akhirnya, singkat cerita pula, dia bisa masuk ke perguruan tinggi, atau dia bisa masuk kuliah. Nah, pada saat kuliah ini dia tertarik kepada ilmu-ilmu dan semakin pintar, semakin cerdas, dan dia tertarik dan dia mendalami ilmu bisnis. Dan akhirnya Mas'ud ini yang tadinya dengan teman-temannya dia berjualan di pinggiran lampu merah, dia akhirnya berhenti dan dia membuka kios sendiri atau toko sendiri mengenai buku-buku dan koran. Dan akhirnya dia memiliki cabang dan dia memperkerjakan lebih dari beberapa pekerja atau bahkan ratusan pekerja, 200 pekerja kurang lebihnya. Dan masa lalu yang tadinya anak petani yang miskin, mohon maaf. Nah, di sini dia menjadi pengusaha yang terpandang di kotanya dan dia menjadi orang yang sukses. Oke, kita lihat yang tadinya Mas'ud ini memang orang yang tidak punya dan dia bisa gigih untuk mencari biaya dan akhirnya dia bisa sekolah dan kuliah dan dia menjadi pengusaha yang sukses. Nah, keberhasilan Mas'ud ini patut kita contoh. Dan keberhasilan Mas'ud ini tidak lepas of course dari kegigihan dia, dari usaha yang dia jalani. Nah, Mas'ud saja yang orang tuanya tidak dapat menyekolahkan dia hingga ke jenjang yang cukup dibilang lebih tinggi. Dan orang tuanya hanya bisa melanjutkan hingga ke tingkat SMP, mohon maaf. Nah, jika kita berkaca, Mas'ud aja bisa gitu ya. Mas'ud aja bisa untuk menjadi pengusaha yang sukses karena dia kuliah dan mencari uang sendiri. Nah, kalau kita sendiri bagaimana? Kita memiliki orang tua yang insya Allah bisa menyekolahkan kita hingga ke jenjang yang kita mau. Misalnya kita ingin ke perguruan tinggi, kita ingin kuliah, kita ingin kerja, ya. Semua itu dipermudah oleh orang tua kita. Ya, bisa jadi kita juga bisa masuk kuliah dan semuanya kan membutuhkan uang dan biaya itu semua juga ditanggung oleh orang tua kita kan. Nah, orang tua saja sudah bekerja keras seperti itu. Masa kita tidak lebih dari Mas'ud ya? Mas'ud saja yang orang tuanya memang petani dan tidak menghasilkan biaya yang cukup, bisa bekerja keras dan bisa menjadi orang yang sukses. Masa kita saja yang memiliki orang tua yang memenuhi kebutuhan kita, semua kebutuhan yang kita mau, kita tidak bisa melebihi Mas'ud. Ya, jadi kisah ini kita harus lebih bisa mempelajarinya menjadi orang yang lebih sukses daripada Mas'ud ini. Oke. Kemudian kita bisa mempelajari dari contoh-contoh mobilitas yang selanjutnya. Nah, ada seorang karyawan biasa yang
kegigihannya juga tidak jauh dari Mas'ud, dan dia seorang karyawan yang cukup pintar, kemudian juga karyawan yang banyak prestasi, dan di sini dia bisa diangkat menjadi direktur jika memang dipromosikan. Nah, karena prestasi itu sehingga perusahaannya melirik karyawan tersebut dan mempromosikannya sehingga bisa menjadi direktur. Oke, nah yang kedua ini merupakan mobilitas sosial yang memang meningkatkan status atau kedudukan suatu manusia itu sendiri. Namun tidak lepas juga yang namanya manusia kan kadang di atas, kadang di bawah ya. Nah, di sini kita hanya bisa terus kita melakukan penyesuaian, kita bekerja keras, kita berdoa, bertawakal ya. Kita juga tidak sepenuhnya melihat sisi buruk dari misalnya penurunan kedudukan atau status kedudukan suatu manusia, misalnya yang tadinya karyawan itu bisa dipecat atau misalnya gajinya diturunkan. Itu semua juga mobilitas sosial, walaupun tidak seperti hal-hal contoh yang dua tadi. Misalnya dia diturunkan dari posisinya, dia tidak jadi direktur lagi, atau misalnya dia dipecat, itu juga merupakan mobilitas sosial ya teman-teman. Namun di situ kita dapat pelajari bahwa ada yang memang meningkatkan, ada yang memang menurunkan status dari kedudukan itu. Oke, kita juga melihat salah satu contohnya adalah pensiunan. Nah, pensiunan pegawai biasa. Nah, di sini tergantung apa yang orang tersebut lakukan. Jika pensiun pegawai biasa itu bisa menyederhanakan dan dia bisa gigih berkembang, misalnya untuk berusaha menjadi pengusaha dan ingin menghasilkan sesuatu yang memang mensukseskan dirinya dan keluarganya, bisa jadi dia menjadi seorang pengusaha dan membuka toko dan sukses. Namun, apabila toko atau usahanya itu gagal dan bangkrut, kemungkinan dia juga akan menurunkan status atau kedudukannya kan. Nah, itu juga sama-sama mobilitas sosial seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, jadi dia bisa jadi pengusaha yang sukses atau bahkan sebaliknya. Tergantung apa yang memang dia cita-citakan dan dia lakukan. Seperti itu. Kemudian, jika kita kaitkan juga nih, di sini kan ada gambar kok. Gambarnya gini gitu kan, polos-polos. Nah, jika kita juga bercermin pada diri kita sendiri, kemudian mungkin terlihat kita dari luar itu ya biasa-biasa aja seperti warna ini, nggak ada apa-apa gitu kan ya, tidak terlihat sesuatu yang ya bisa dibilang kita ya biasa-biasa aja deh gitu, natural. Nah, di sini warna-warna itu polos kan, padahal di dalam diri kita sendiri, padahal di dalam warna itu sendiri memiliki kesan yang memang cukup tinggi. For example, misalnya kita terlihat di luar itu ya biasa-biasa aja, kita melakukan sesuatu aktivitas yang memang seperti halnya kita lakukan, misalnya bangun pagi, kita belajar, biasa saja. Padahal dalam diri kita sendiri, kita memiliki pencapaian yang pengen menggapai suatu impian kita. Kita punya dream yang harus kita achieve. Kita harus mengabulkan atau kita harus melakukan atau melaksanakan mimpi itu untuk menjadi kenyataan, yang of course kita harus berdoa dan atas izin Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jika kita lihat, wow, ternyata dalam diri kita itu sendiri punya beberapa wawasan, kita punya otak yang memang diproduksi untuk berpikir dan kerja keras, itu semua memang berpengaruh dari pola pikir kita. Jadi kita tidak boleh melihat diri kita dari luar, oh kita di sini misalnya ya kita misalnya ya, for example, rebahan atau kita main HP segala macam. Padahal dalam diri kita itu kita maunya jadi orang sukses. Nah, kalau memang kita ingin menjadi orang sukses atau kita ingin membanggakan kedua orang tua kita, ingin membahagiakan kedua orang tua kita, ya kita harus melihat kepada diri kita sendiri. Masa iya ada kesuksesan yang digapai dengan cara yang mudah ya? Yang of course lah, kita harus setidaknya kita harus gigih, kita harus punya mimpi, kita harus niat, dan kita juga harus kerja keras untuk menggapai cita-cita itu sendiri. Jadi tidak ada yang mudah ya. Kita juga harus bekerja keras untuk menggapai impian itu sendiri. Ya, contohnya sekarang kalian belajar untuk menggapai nanti masuk SMA, lalu nanti kuliah, atau misalnya langsung kerja, atau setelah kuliah atau sembari bekerja misalnya saat kuliah, seperti itu. Jadi kan tergantung apa yang kita mau ambil dan apa yang kita kerjakan. Karena kan hari ini itu memang
atau detik ini pun waktu itu memang sangat-sangat cepat gitu ya. Oke, kita next. Nah, selanjutnya ini, seperti halnya kalian sudah pernah menjalani SD dan setengah jalan di SMP, lalu selanjutnya masuk ke SMA. Dan tergantung kalian mau langsung kerja atau kalian kuliah atau kuliah sembari bekerja. Nah, mungkin kalian juga punya dream yang harus kalian achieve, yang harus kalian gapai. Misalnya kalian ingin menjadi teacher, ya kalian ingin menjadi dokter, atau misalnya kalian ingin menjadi sesuatu hal yang memang bisa bermanfaat dengan orang banyak, atau misalnya kalian ingin menjadi pengusaha, ya apapun itu, kalian wajib untuk terus berusaha, ya berusaha menjadi apa yang kalian mau. Jangan hanya berdiam diri, karena sesuatu hal itu harus digapai kalau memang kalian inginkan, ya. Dan di sini juga seperti halnya tadi, misalnya kalian ingin menjadi suatu pengurus di bidang atau sebagai karyawan gitu ya, atau misalnya pada perusahaan kalian ingin menjadi direktur, ya of course kalian juga harus berusaha menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang memang mendapatkan beberapa prestasi untuk nantinya dipromosikan dan menjadi direktur, jadi naik jabatannya. Nah, itu semua tergantung dari pola pikir dan keinginan kalian itu sendiri. Kalian ingin jadi seperti apa? Oke, mungkin dalam hati atau kalian sendiri sudah memiliki perencanaan, ya. Kalian punya plan, kalian mau jadi apa, dan of course kalian bisa. Oke, kita next. Lalu setelah mengetahui secara garis besar lingkungan itu, mobilitas sosial itu ada apa saja yang tadinya, ya, yang tadi saya sebutkan, ada yang positif, ada yang negatif, ada yang memang harus kita contoh dan kita pahami sedari awal, sedini mungkin. Nah, lalu memangnya mobilitas sosial itu apa sih? Mobilitas itu berasal dari bahasa Latin yang disebut mobilis, yang disebutkan atau yang diartikan merupakan mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Nah, of course, gampang nih. Kita ada di kamar, kita mau bergerak, kita harus ke WC dulu, lalu kita bisa fokus belajar. Misalkan seperti itu. Atau kita harus makan dulu, baru kita bisa bertenaga. Gitu ya, misalnya. Oke, sedangkan sosialnya, of course kalau sosial ya diri kita sendiri, makna orang atau sekelompok orang. Dan dalam suatu environment atau lingkungan itu sendiri, ya kita sebagai makhluk sosial, kita memang memerlukan orang untuk bisa bekerja sama, karena kita kan tidak bisa hidup sendirian, ya. Kemudian kalau kita gabungkan, lalu mobilitas sosial itu apa sih? Nah, mobilitas sosial merupakan perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Nah, lalu perubahan kedudukan atau status sosial yang baik menjadi lebih tinggi maupun lebih rendah dari sebelumnya. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, bisa lebih tinggi atau lebih rendah, atau hanya berpindah perannya itu tanpa mengalami perubahan apapun. Jadi, dia pindah, tapi kedudukannya atau for example ya profesi dia itu tidak berubah, jadi masih sama gitu. Ya, contohnya guru dipindahkan dari SMPA ke SMPB. Nah, guru tersebut dipindahkan ke SMPB dari SMPA itu dengan profesi yang sama, masih guru, atau misalnya masih kepala sekolah gitu. Jadi kan sama, dia memang tidak ada penurunan atau peningkatan dari status atau kedudukan sosialnya. Nah, setelah itu juga mobilitas sosial juga bisa terjadi peningkatan atau penurunan. Misalnya, guru tersebut di SMPB, dia ternyata ditingkatkan atau dia diangkat menjadi kepala sekolah. Nah, itu kan terjadi peningkatan. Atau misalnya guru tersebut yang tadinya kepala sekolah, dia akhirnya jadi wakasek atau jadi wakil kepala sekolah. Berarti kan dia turun gitu. Jadi antara turun, meningkat, atau sama. Yang membedakan adalah environment-nya, faktor dari sosialnya. Oke, kita next. Mobilitas sosial menurut para ahli itu banyak sekali ya pengertiannya. Jadi menurut Paul B. Harton, merupakan suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak
berpindah dari strata yang satu ke strata lain, ya seperti halnya kalian SMP ke SMA, atau langsung kerja atau langsung kuliah gitu. Oke, kalau Kimball Young and Raymond Wibmax itu merupakan, jadi mobilitas sosial itu suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi sesuatu kelompok sosial itu sendiri. Dan struktur sosial mencakup sifat hubungan antar individu dalam kelompok dan hubungan antar individu dan kelompoknya. Jadi sama-sama ya, intinya dalam satu kesatuan itu sama, ada kelompok, ada hubungan antara individu, dan dalam struktur sosial adanya pengaturan. Jadi apakah ada pengaturan peningkatan, penurunan, ya intinya sebetulnya sama. Lalu ada juga dari para ahli Anthony Giddens, jadi merupakan menunjuk pada gerakan dari orang per orang dan kelompok-kelompok antara kedudukan sosial ekonomi yang berbeda. Iya, jadi antara orang-orang kan, memang antara orang atau kelompok-kelompok, baik itu kedudukannya dia memang sebagai profesi A atau profesi B gitu ya, yang namanya jelas dia lebih menunjuk ke humannya, kepada orangnya. Oke. Lalu menurut Horton and Hahn, nah tindakan berpindah dari satu kelas sosial ke kelas lainnya atau ke kelas sosial lain. Oke. Ya, ini sudah mencakup yang tadi saya sebutkan. Kalian harus menyimak dan kalian harus memfilter sendiri, oke? Agar bisa memahami. Oke. Lalu bentuk-bentuk mobilitas sosial itu apa? Nah, ini yang kedua. Bentuk-bentuk mobilitas sosial itu ada yang namanya vertikal dan juga horizontal. Misalnya kalian itu sendiri yang tadinya kedudukannya itu sebagai SMP, kalian akhirnya naik ke SMA. Nah, for example kayak gitu deh, yang contoh singkatnya. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya punya kuis. Ya, kuisnya nggak banyak-banyak, cuman satu kuis aja. Oke, di sini kalian coba cari 5 orang ya di keluarga kalian yang of course harus jaga jarak ya, dan jangan lupa pakai masker kalau ingin bertanya-tanya ke keluarga kalian, atau bisa bertanya via chat mungkin ya ke keluarga kalian. Nah, jadi cari 5 orang di keluarga kalian, bisa sertakan nama, contohnya ayah kalian atau ibu kalian namanya siapa, atau adik kalian atau kakak kalian, yang betul ya, harus yang benar. Nah, 5 orang tersebut di keluarga kalian, coba tuliskan yang mengalami mobilitas sosial. Kan tadi kalian udah tahu tuh dari yang pertama, contoh-contoh secara garis besar di lingkungan kita sendiri, secara manusia itu apa aja sih gitu kan. Nah, kalian harus menuangkannya pada tugas ini atau pada kuis ini, bahwa cari 5 orang di keluarga kalian yang mengalami mobilitas sosial. Sebutkan prosesnya, proses mobilitas sosialnya apa. Terus juga faktor-faktor apa yang menyebabkan mereka mengalami itu. Oke, itu kuis yang pertama ya. Nanti kita lanjut ke kuis kedua. Oke, kita lanjutkan. Tadi ada mobilitas vertikal. Nah, mobilitas vertikal ini ya kita juga tahu kan ya, kita selaku manusia pasti kadang di atas ya, kadang di bawah ya. Terus juga ya pokoknya ya insya Allah kita hanya bisa berdoa dan kita harus berusaha. Apakah kita sedang di atas atau di bawah ya, setidaknya kita sudah meminta dan kita berdoa dan berusaha, jangan lupa. Oke, jadi mobilitas vertikal itu dia bisa ke atas, dia bisa ke bawah, intinya kayak gitu. Jadi kalian nggak perlu repot-repot ngehafalin. Ya intinya kalau vertikal kadang di atas, kadang di bawah gitu aja. Dan di sini pengertiannya secara ilmiah itu merupakan perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi atau social climbing, atau rendah atau social sinking. Jadi kayak misalnya panjat sosial gitu ya, atau ya jadi kalau sinking sosial ya rendah gitu, turun gitu ya. Jadi secara ya bisa dianalogikan seperti itu. Nah, contohnya nih, kalau mobilitas vertikal atau ke atas, jadi mobilitas vertikal yang ke atas, dan dia juga ternyata ada yang mobilitas vertikal yang ke bawah. Kita bahas yang ke atas dulu.
Nah, mobilitas vertikal ini kan kebagi dua. Yang pertama dia yang ke atas atau social climbing. Jadi panjat sosial gitu ya. Nah, contohnya pada gambar ini nih ada beberapa pejabat yang memang misalnya beberapa menteri itu misalnya diangkat misalnya jadi presiden, atau misalnya yang tadinya wakil menteri jadi menteri kayak gitu ya. Atau misalnya pada guru, seorang guru yang tadi contohnya guru di suatu SMP atau di suatu sekolah, dia diangkat menjadi kepala sekolah seperti itu. Lalu mobilitas vertikal. Nah, mobilitas vertikal ini disebut juga mobilitas vertikal social sinking atau mobilitas vertikal yang turun atau yang ke bawah. Nah, contohnya pada gambar ini kok ada kebun-kebun gini sih kan ya. Nah, di sini ada kebun teh yang memang kebun teh ini kenapa bisa terjadi atau kenapa ada pegawai di sini. Nah, for example, tadinya pegawai-pegawai kebun teh ini merupakan pegawai perusahaan misalnya. Namun bapak-bapak ini misalnya dia mengembangkan usahanya, usaha yang cukup tinggi dan namun kurang meyakinkan misalnya, dan akhirnya usaha tersebut bangkrut, dan akhirnya mau gak mau sebagai kepala rumah tangga harus menafkahi keluarganya. Of course dia harus mencari penghasilan yang lain. Nah, karena usahanya bangkrut dan gagal, nah dia berusaha untuk mencari pekerjaan, dan inilah yang dia dapatkan. Tadinya dia pengusaha pembuka toko misalnya, atau pengusaha pertambangan, karena bangkrut atau misalnya karena dipecat, akhirnya dia turun ke lapangan dan dia menjadi pemetik teh misalnya, seperti itu ya. Jadi ini adalah penurunan contoh mobilitas sosial vertikal yang ke bawah, oke, atau social sinking. Oke. Selanjutnya itu yang mobilitas vertikal ya. Jadi ingat, mobilitas vertikal itu kebagi dua, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, oke? Ada yang climbing, ada yang sinking. Nah, kalau mobilitas horizontal ini merupakan perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Jadi di sini, atau misalnya yang tadi sih ya, yang sudah saya jelaskan, seorang kepala sekolah misalnya, kepala sekolah dari sekolah A dipindahkan ke sekolah B, tapi dia sama-sama, meskipun dia dipindahkan ke sekolah B, sama-sama sebagai kepala sekolah gitu. Dia nggak turun jabatan jadi staff di sana, tapi dia juga nggak naik jabatan jadi misalnya jadi ya diangkat jadi segala sesuatu yang kepemilikan dari sekolah itu misalnya. Nggak kayak gitu. Jadi dia masih tetap menjadi kepala sekolah, hanya kepala sekolah gitu. Jadi dia status atau kedudukannya masih sama, tapi tempatnya aja yang beda, lingkungan atau environment atau sosialnya aja yang beda kayak gitu. Nah, jadi peralihan individu atau objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lain yang sederajat, ya sederajat. Jadi memang pada dasarnya yang sama seperti yang dia pegang, atau seperti status atau kedudukan yang memang dia pegang dari awal. Oke. Nah, ini untuk kuis yang kedua. Nah, di sini tolong kalian tuliskan contoh dari mobilitas vertikal dan horizontal. Ingat ya, kalau vertikal kan tadi ada dua tuh, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Jadi tuliskan contoh mobilitas vertikal dan horizontal. Bebas mau berapa aja, sebanyak-banyaknya lebih bagus ya. Sekali lagi tuliskan contoh dari mobilitas vertikal dan horizontal, oke? Tulis beberapa, misalnya 3 gitu ya, bebas. Oke. Tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang ya, jadi dia nggak turun jabatan, dia juga nggak naik jabatan. Of course dia masih sama seperti yang pertama, namun yang dibedakan adalah, atau perbedaannya adalah lingkungannya aja, sosialnya aja gitu. Oke, kita juga akan membahas di lain waktu, di next session pada part kedua. Oke, untuk materi hari ini
saya cukupkan. Kalian bisa juga untuk mempelajari materi selanjutnya, namun kita juga akan melanjutkan pada video di part kedua ya. Jangan lupa disaksikan, jangan lupa subscribe juga, dan tonton video-video yang lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.